Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia yang berjudul Karya Tulis Ilmiah dengan judul Pencemaran dalam Lingkungan Hidup. Di sini saya Farhan dan di sini ada semua teman saya. Silakan diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Taufik Rahman. Perkenalkan, nama saya Firul Anwar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farisi. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Perkenalkan, nama saya Muslim. Oke, di sini saya akan membaca tentang judul pencemaran dalam lingkungan hidup. Pertama, bab 1 mendahulukan latar belakang. Lingkungan adalah kesatuan antara abiotik serta biotik. Abiotik merupakan kumpulan-kumpulan benda mati, sedangkan biotik yaitu kumpulan benda hidup. Di dalam komponen abiotik adalah udara, air, cahaya, matahari, tanah, suhu, dan lain-lain. Komponen biotik mencakup dekomposasi atau disebut penggunaan konsumen dan juga produksi. Kedua, komponen tersebut sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan. Lingkungan hidup diartikan beragam. Menurut kamus lingkungan hidup dikatakan juga environment yaitu kesatuan antara makhluk hidup atau biotik dan makhluk hidup atau biotik yang hidup. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup yaitu kesatuan ruang di seluruh benda, baik makhluk hidup yang termasuk manusia, keadaan sampai perilaku manusia. Secara keseluruhan bisa disimpulkan jika lingkungan hidup merupakan gabungan antara semua makhluk hidup yang juga faktor dan komponen di sekelilingnya. Makhluk hidup yang ada di bumi ini adalah salah satu faktor kebersihan dari lingkungan hidup. Makhluk hidup yang dikhususkan adalah manusia. Manusia merupakan makhluk gerakan yang telah diciptakan Tuhan dengan sempurna di dalam keadaan yang kebetulan. Oleh karena itu, kegagalan dari lingkungan hidup seperti penyemaran yang terjadi bisa dikatakan ulah dari manusia. Tingkah laku manusia pada saat ini telah melebihi batas wajar. Salah satunya adalah membuang sampah sembarangan. Banyak tempat yang seharusnya bersih dari sampah malah tertimbun sampah. Tempat yang seharusnya indah serta asri berubah menjadi tempat yang panas dan juga gersang. 2. Rumus masalah. Apa saja jenis pencemaran dan bagaimana penjelasannya. Dan 3. Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis-jenis pencemaran lingkungan hidup. Beberapa 1, 2 jenis pencemaran. 1. Pencemaran udara. Pencemaran udara tidak selalu dikarenakan oleh manusia. Pencemaran udara bisa juga disebabkan oleh kejadian alam, misalnya gunung meletus, hasil dari letusan gunung berapi tersebut membawa partikel logam yang berbahaya. Akan tetapi penyebaban utama pencemaran udara di Indonesia misalnya terjadi akibat polusi kendaraan bermotor roda 2, 3, dan juga 4. Pencemaran udara disebabkan beberapa hal berikut ini. A. Asap rokok. Seperti yang sudah diketahui bersama, sebagian besar orang-orang terkaya yang berada di Indonesia adalah bos-bos besar dari perusahaan rokok. Oleh karena itu, tidak heran jika asap rokok menjadi penyumbang pencemaran udara yang paling besar. Kandungan-kandungan yang berbahaya yang ada di dalam rokok seperti tar dan juga nikotin, maka asap yang ditimbulkan juga berbahaya. Baca juga contoh surat resmi oleh perusahaan undang resmi. B. Ozon. Sudah menjadi rahasia publik jika lapisan ozon sudah mulai menipis
lapisan menghalang buruknya sinar matahari tersebut justru menjadi bumerang bagi bumi. Polutan ozon adalah polutan yang paling berbahaya. Menangannya juga sangat sulit sebab dia tidak dapat dideteksi. Perlu untuk diketahui polutan ozon akan menyebabkan kerusakan pada paru-paru. C. Karbon monoksida. Gas CO juga adalah salah satu polutan yang sangat berbahaya. Gas tersebut bisa menimbulkan kematian apabila seseorang menghirupnya dalam jangka waktu yang lama. Contoh dari polutan gas CO adalah ketika tidur di dalam mobil dengan menggunakan AC. Gas-gas CO yang dihasilkan dari kendaraan bermotor di luar bisa masuk ke dalam tubuh. Gas itulah yang menyebabkan kematian. Yang kedua, pencemaran air. Air yang bersih adalah air yang tidak berbau dan juga tidak berwarna. Sehingga jika ditemui air yang berbau atau berwarna dan juga terdapat biota yang mati di dalamnya, air tersebut terindikasi sudah tercemar. Pencemaran pada air bisa dikarenakan oleh hal-hal berikut. Contohnya limbah pabrik atau nuklir dan industri. Limbah pabrik atau nuklir dan juga industri mengandung zat-zat kimia yang berbahaya. Salah satunya adalah radioaktif. Pembuangan limbah dengan sembarangan ke sungai sangat membahayakan sebab zat berbahaya akan tercampur dengan air sungai. Hal tersebut mengancam keberadaan biota sungai dan juga lingkungan di sekitarnya. B. Bahan peledak untuk menangkap ikan. Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak memang telah dilarang, akan tetapi tetap saja ada oknum-oknum nakal yang masih menggunakan cara tersebut. Penangkapan dengan bahan peledak memang dinilai efektif, tidak akan memakan waktu yang lama dan juga akan memperoleh hasil tangkapan yang berlimpah. Namun, hal tersebut merupakan salah satu penyebab dari pencemaran air. Y. Pestisida. Limbah pertanian yang semuanya tidak membahayakan. Akan tetapi penggunaan pestisida yang berlebihan dan cukup dan juga pupuk kimia itulah yang akan menyebabkan pencemaran air. Limbah pertanian yang di dalamnya terdapat pestisida yang berlebih dan juga pupuk kimia tersebut akan mengalir yang selanjutnya hal tersebut akan menimbulkan pencemaran air. D. Sampah. Sampah menjadi masalah yang paling utama di zaman sekarang. Kesadaran manusia akan lingkungan sepertinya sudah sangat rendah. Sampah-sampah rumah tangga yang dibuang di sembarangan tempat, mulai dari lorong air kecil atau selokan sampai ke sungai telah dipenuhi sampah. Padahal sampah menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. Suatu tanah dapat dikatakan telah tercemar saat tanah itu tidak dapat lagi digunakan untuk kebutuhan manusia. Kebutuhan yang dimaksud contohnya bercocok tanam. Selain itu, tanah yang gersang juga salah satu ciri tanah yang sudah tercemar. Penyebab dari pencemaran tanah yaitu Yang pertama A adalah senyawa asam, yang B pestisida berlebih, yang C pupuk kimia, dan D limbah industri pabrik dan juga nuklir, yang E limbah rumah tangga seperti DTP. Bab 3 menutup kesimpulan adalah pencemaran dapat dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan juga udara. Setiap pencemaran mempunyai ciri tertentu. Setiap pencemaran juga mempunyai penyebab tertentu. Penyebab pencemaran satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Contohnya penggunaan pestisida yang berlebih. Untuk itu, manusia sebagai makhluk yang berakal di bumi wajib hukumnya untuk mengurangi penggunaan bahan-bahan yang dapat menyebabkan pencemaran dan turut menjaga lingkungan. Cukup sekian dari presentasi kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf.
Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SMK Bisa.